Pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya. Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Kegiatan pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa ditambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi. Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin illegal mining, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Sama halnya seperti yang terjadi di Pantai Sampur, masyarakat setempat melakukan pertambangan timah yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut sangat mempengaruhi lingkungan sekitar. Area yang sebelumnya adalah kawasan pantai sekarang berubah menjadi daratan lumpur dengan air yang keruh. Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-Undang Pertambangan dan Mineral baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang tersebut berbunyi, barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, dan pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1, atau ayat 5 undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Sebagai anggota kelompok ada Mbak Tia Puspita, ada Kak Jessica Olivia, dan Kak Aisyah Daris. Nah, mungkin teman-teman juga ada tema pertambangan ilegal, saya dihubungi Deputi Polres Negeri. Ini serta-merta mengambil sumber daya alamnya aja, tapi merupakan proses dari tahapan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan sampai ke tahap pasca tambang. Karena setelah melakukan pertambangan, setelah mengambil sumber daya alam yang ada di bumi, kita juga harus melakukan pemulihan agar lingkungan kita itu tidak rusak. Karena generasi setelah kita itu masih harus merasakan sumber daya alam yang kita rasakan sekarang. Harus jelas, kemudian yang ketiga tidak dalam proses pengadilan. Nah, ini maksudnya, misalnya, kita kasih contoh, si Joko. Demikian dari
pertambangan rakyat tadi itu kan ada tentang pengaju tidak bisa dalam proses hukum atau proses pengadilan dalam pengajuan isinya. Bagaimana jika pengaju telah melalui proses pengadilan atau bisa dikatakan memiliki catatan kriminal? Apakah hal tersebut berpengaruh atau tidak begitu berpengaruh terhadap pengajuan izinnya? Ini pertambangan itu kan salah satunya fungsinya untuk membantu ekonomi masyarakat. Nah, apabila di suatu lingkup masyarakat terdapat pertambangan ilegal dan masyarakat tuh kayak tidak terlalu peduli terhadap hal tersebut, apa yang harus dilakukan? Kayak adakah peringatan kepada daerah sekitar situ supaya tidak menambang lagi di situ atau bagaimana, Pak? Dia dapat poinnya? Saya ingin bertanya, upaya apa untuk melestarikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai? Oke. Kak, upaya apa untuk melestarikan? Kalau untuk jadi daftar PT tambang, kalau jadi buka PT kak, atau syaratan. Siapa yang tahu apa dasar hukum yang mengatur tentang sanksi pertambangan ilegal? Temannya udah bilang dasar hukum pertambangan ilegal itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kakak tanya tadi tentang sanksinya. Sekarang yang ingin kakak tanya adalah apa pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009? Coba dia. Nama saya Raffi Ramdhani dari kelas 10 Jadi di sini saya akan menunjukkan pertambangan ilegal menurut undang-undang. Di undang-undang tersebut, pertambangan ilegal adalah suatu kegiatan atau proses penggalian tanah dan juga dilakukan sebuah proses penjualan dan lain sebagainya untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat, serta juga dalam mewujudkan aksi seperti apa yang akan dilakukan setelah pertambangan itu dilakukan. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan apa isi undang-undangnya, tapi bisa menjabarkan sedikit apa yang ingin saya ketahui. Jadi kayak seperti proses pertambangan itu bukan hanya sekedar kayak penggalian saja, tapi mereka ada proses rentetan yang akan dilakukan lagi setelah itu. Sampai pada tahap terakhir itu ada yang kayak namanya penjualan dan kayak diolah lagi gitu. Sudah? Dari pendidikan setinggi-tingginya, karena misalnya tambang ilegal ini adalah budaya turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat di tempat yang kaya akan sumber daya alam. Jadi bukan suatu proses saintifik di mana ada proses amdalnya, proses segala reaksi-reaksinya. Jadi biasanya sangat-sangat kotor tambang ilegal ini. Jadi kita sebagai siswa yang paling terbaik dapat kita lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh, mencari pendidikan yang tinggi supaya kita dapat memproses sumber daya alam secara baik dan menghasilkan produk yang bermanfaat. Terima kasih. Itu bisa dilakukan kepada pemerintah daerah setempat, kepada masyarakatnya. Jadi dengan sesuai persyaratan atau sesuai ketentuan yang ada.